patogen arthropoda ini saya batasi arthropoda sebagai vektor penyakit infeksi. Jadi kita tidak membicarakan semua apa namanya kelompok dari arthropoda karena itu sangat banyak ya. Tapi lebih pada insekta yang berperan dalam vektor penyakit infeksi. Baik. Yang pertama kita ketahui bahwa secara morfologi film arthropoda itu tubuhnya bersegmen-segmen. Kemudian juga eh, tubuhnya bilateral simetris ya, dan mempunyai exoskeleton. Untuk sistem respirasinya itu ada yang menggunakan trachea atau spirakel dan juga ada yang menggunakan insang biasanya pada arthropoda yang jenis larvanya gitu ya atau pupa gitu hidup di air dan juga melalui permukaan kulit. Tuh. Kemudian selanjutnya ini adalah metamorfosisnya. Jadi, kanan kali ya. Ya, metamorfosisnya itu hmm, ada yang komplit dan yang inkomplit. Jadi kalau yang sudah lengkap itu mulai dari telur, kemudian dia akan menjadi larva, terus menjadi pupa dan bentuk dewasa. Itu misalnya pada siklus atau metamorfosis nyamuk ya. Itu eh, metamorfosisnya lengkap gitu. Nah, tapi ada juga yang metamorfosisnya itu tidak lengkap. Jadi dari telur kemudian menjadi nimpa, nanti nimpanya ini macam-macam, ada nimpa satu, dua begitu, dan kemudian menjadi dewasa, begitu ya, terkait sama siklus hidupnya. Kemudian ada juga yang metamorfosis yang beberapa metamorfosis istilah ya. Jadi terutama pada insekta. Jadi ada yang namanya ametabolous development. Jadi dari awal dia itu pronimpa ya. Pronimpa itu dari mulai yang awal sampai nanti dewasa itu bentuknya sama aja. Cuman ukurannya aja bertambah besar gitu ya. Kalau kalian perhatikan ya. Terus kemudian ada hemimetabolous development. Jadi yang mulai pronimpa, kemudian menjadi nimpa instar 1, instar 2 sampai kemudian menjadi dewasa. Nah, ini masih ada beberapa perubahan dia di situ. Kalau kita lihat ya. Tapi secara umum eh, tidak begitu berubah. Kalau yang ametabolus itu benar-benar tidak berubah, hanya bertambah besar begitu ya ukurannya. Kemudian ada holometabulus. Jadi ada larva, dari larva instar 1, kemudian instar 2, kemudian dia membentuk suatu pupa ya, kemudian metamorphic mold ya, sebelum menjadi pupa, kemudian menjadi dewasa. Ini contohnya pada ulat yang kemudian menjadi kupu-kupu ya. Sebentar. Kemudian ada juga yang metamorfosis parometabolous development. Jadi ini contohnya pada cockroach ya atau kecoa gitu. Nah itu yang pertama eh, ada tahapannya telur, kemudian nimpa, kemudian bentuk dewasa, gitu ya. Jadi ini eh, terkait dengan metamorfosis pada insekta. Kemudian eh terlalu gede ya. Ya, jadi jenis faktor dalam parasitologi kedokteran itu ada faktor mekanik dan ada faktor biologis ya. Jadi kalau em, faktor sendiri itu adalah arthropoda yang dia berperan dalam penularan agen infeksi dari satu hospes ke hospes lain ya. Nah, kalau faktor mekanik, jadi agennya ini hanya dibawa secara pasif ya pada permukaan tubuh atau saluran pencernaan vektor. Jadi
tidak terjadi pertambahan ya atau multiplikasi maupun perubahan bentuk ya. Ini contohnya lalat rumah itu ya, dia itu sebagai vektor mekanik, jadi eh, bagian infeksi menempel pada kaki atau tubuh lalat ya. Jadi misalnya dia hinggap di sesuatu yang kotor begitu, kemudian nanti kan menempel tuh di kaki atau tubuh lalat. Nah, itu kemudian dipindahkan ke makanan, permukaan atau hospes berikutnya. Jadi itu namanya faktor mekanik. Tapi kalau faktor biologis berarti apa namanya eh, ada di dalam tubuh vektornya. Nah, kalau vektor biologis ini jenisnya ada propagatif, ada propagatif, ada developmental dan transovarian ya. Jadi kalau pada propagatif itu tidak terjadi multiplikasi dan tidak terjadi perubahan bentuk ya. Eh, Kalau terjadi multiplikasi, jadi jumlahnya bertambah banyak ya, tapi tidak terjadi perubahan bentuk. Contohnya Yersinia pestis dalam pinjal Xenopsilia xeopis. Jadi pada pinjal ini ya, pada kutu itu, di dalamnya itu ada bakterinya, bakteri Yersinia pestis. Nah, itu nanti yang bisa menyebabkan penyakit ya, penyakit pada manusia gitu ya. Nah, di Xenopsilia xeopis itu bisa dilihat di itu kalau di dalam abdomennya itu dia bertambah besar begitu ya, Yersinia pestisnya begitu. Jadi terjadi multiplikasi tapi bentuknya tetap gitu. Kalau pada siklopropagatif itu terjadi baik perubahan bentuk maupun eh, pertambahan ya. Jadi contohnya Plasmodium yang ada di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Seperti kita ketahui kalau Anopheles betina ketika menggigit hospes dalam hal ini hospesnya adalah manusia, maka eh, akan terikut ya bentuk gametosit yang sudah ada di peredaran darah perifer pada manusia yang terinfeksi Plasmodium. Kemudian kan gametositnya masuk tuh ke dalam tubuh nyamuk Anopheles. Ya, kemudian setelah gametosit nanti dia akan menjadi makro dan mikrogametosit, terus berubah menjadi sigot, oosit, ookinet, dan sampai sporozoid. Jadi bertambah banyak dan juga berubah bentuknya sampai kemudian berubah menjadi bentuk sporozoid yang sudah ada di kelenjar air liur dari Anopheles betina untuk siap diinjeksikan pada hospes yang lain ya. Nah, bentuk sporozoid ini adalah bentuk infektif ya dari Plasmodium gitu. Yang ketiga itu sikliko-developmental. Jadi terjadi perubahan bentuk tetapi tidak terjadi pertambahan atau multiplikasi. Contohnya Microfilaria Busaria bancrofti dalam nyamuk Culex quinqua fasciatus ya. Kalau kita lihat pada siklus hidup di nyamuk ya sebagai vektor filariasis, maka ketika vektor tersebut menggigit manusia yang sudah ada mikrofilaria di dalam peredaran darah tepi, maka kemudian ketika mikrofilaria masuk ke dalam tubuh nyamuk sebagai vektor, dia akan berubah menjadi dari mikrofilaria menjadi satu, larva 2, larva 3. Itu bentuknya sama, larva, cuman bertambah besar begitu. Nah, nanti larva 3 ini yang akan diinjeksikan ke eh, hospes yang lain gitu ya. Nah, oleh vektor nyamuk dari filariasis. Sedangkan yang transovarian itu terjadi multiplikasi dan akan menginfeksi ovarium ya dan sel telur sehingga
generasi berikutnya juga sudah terinfeksi. Ini contohnya Rickettsia rickettsii yang ada di dalam kutu Derma Centaur ya. Jadi si Rickettsia rickettsii ini masuk ke dalam apa namanya kutu. Nah, nanti kutu ini kan akan menghasilkan ovarium dan sel telur, maka eh, seterusnya keturunannya gitu itu sudah juga terinfeksi begitu ya. Nah, nanti kalau kutu ini juga apa, ya menginfeksi manusia ya maka ada manifestasi klinis itu ya seperti pada gambar begitu ya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah ini ya. Berikutnya sebentar saya turunkan. Nah, ini penularan penyakit oleh arthropoda. Jadi sebenarnya ada agen penyebab penyakit ya yang dinamakan karier. Jadi karier itu kan dia sebenarnya tidak termanifestasi klinis gitu. Jadi dia merasa bahwa dia itu sehat gitu. Padahal dia itu membawa gitu kan. Nah, nanti sampai kemudian di dalam tubuhnya itu ada stadium infektif. Nah, stadium infektif inilah yang kemudian melanjutkan penularan gitu ya ke hospes baru gitu. Apakah stadium infektif ini dibawa oleh vektor atau memang kemudian stadium infektif ini bisa menulari yang lain dengan cara misalnya fekal oral atau dengan penetrasi di kulit misalnya seperti itu ya. Oke, kalau pada arthropoda kan berarti perlu vektor ya. Nah, selanjutnya ini ada kelas filum arthropoda yang penting ya. Jadi ada insekta, itu ada 8 ordo, arachnida, krustase, silopoda, diplopoda, pentastomida, begitu ya. Tapi ini kita nggak akan membahas eh, bermacam-macam apa nih kelas pada filum arthropoda ya. Nah, untuk yang arthropoda yang insekta, utamanya pada nyamuk itu terdiri dari tiga bagian ya. Ada kepala, di kepala itu kemudian nanti ada antena, ada mata atau alat mulut, kemudian juga ada torak, ya torak itu dibagi menjadi protorak, mesotorak, metatorak ya, kemudian ada 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki, serta abdomen. Nah, pada abdomen ini ada alat kopulasi, kemudian ada yang bersifat ovipositor dan juga ada genitalia eksternal. Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke nyamuk ya. Ini klasifikasi nyamuk yang kalian sudah pernah dapat ya ketika apa ikut blog MP beberapa waktu atau tahun yang lalu ya. Jadi kalau nyamuk yang penting itu untuk faktor itu biasanya ada tiga genus ya, Anopheles, Culex, dan Aedes gitu ya. Jadi kalau tribusnya Culex sama Aedes itu sama kulisini, kalau Anopheles tribusnya Anophelin ya, gitu. Kemudian selanjutnya, oke, ini ya. Jadi morfologi umum nyamuk itu bisa kalian lihat di gambar itu ya, yang sebelah kanan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk arthropoda insecta ini dibagi tiga ya. Ada kepala, torak, dan abdomen ya. Jadi di kepala tadi ada antena, ada proboscis. Proboscis itu alat tusuk ya. Alat tusuk, kemudian ada palpus ya, dan juga ada mata begitu. Nah, kemudian pada torak itu ada tadi ya dibagi-bagi begitu. Kemudian pada abdomen. Nah, pada abdomen itu ada 8 segmen rata-rata ya, dari segmen 1 yang dekat dengan torak sampai pada segmen 8. Kemudian juga ada 4 pasang kaki dan juga sayap gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi genus ya atau spesiesnya itu yang pertama
bisa dari nyamuk dewasanya ya. Jadi nyamuk dewasanya itu kita lihat ketika dia cara posisinya ya, cara posisinya apakah dia sejajar dengan permukaan kulit gitu ya. Ketika menggigit atau dia membentuk sudut gitu juga bisa menandakan genus ya. Kemudian juga apa dari kepalanya ya, dari kepala itu perbandingan antara proboscis dengan antena dan juga palpus ya. Nah, untuk yang jantan dan betina itu dibedakannya pada antena. Jadi kalau pada jantan itu plumose, jadi bulunya lebih banyak ya. Sedangkan kalau pada betina itu jenisnya pilose, jadi lebih jarang begitu ya. Kemudian juga dibedakan juga bisa dari segmen yang ke-8 itu ada sersi dan non-sersi ya. Membedakan antara kulisini, Aedes atau Culex gitu ya. Seperti itu dan juga sayapnya juga bisa dibedakan ya. Baik, kita lanjut ke morfologi telur ya, sel telurnya. Nih ya. Jadi kalau Anopheles, Culex dan Aedes ya. Jadi kalau secara mikroskopis ya, mikroskopis itu terlihat seperti ini. Jadi kalau Anopheles itu dikatakan bentuknya seperti perahu dengan pelampung di kedua sisinya. Terus kemudian diletakkannya satu persatu, dia nggak pernah bergerombol gitu ya. Kalau Anopheles itu. Nah ini kayak ada apa itu namanya pelampung itu kayak ada apa sih jaring-jaring di sisi kiri kanannya ya. Sedangkan kalau Culex itu bisa satu-satu atau bergerombol gitu ya. Kalau bergerombol itu dia saling melekat ya, sehingga seperti rakit gitu. Terus kalau Aedes itu seperti hampir sama sebenarnya seperti Culex, tapi dia nggak pernah bergerombol gitu ya. Jadi biasanya diletakkan satu-satu gitu. Itu adalah telur dari morfologi telur dari Anopheles, Culex, dan Aedes. Nah, sekarang kalau kita lihat larvanya, ini morfologi larva ya. Jadi ada kepala, ada torak dan abdomen. Kemudian setelah abdomen yang di segmen 8 itu nanti ada sifon ya, ada anal segmen dan juga segmen ke yang terakhir ya. Nah, untuk membedakan ketiga genus ini, kita lihat dulu ya. Jadi, yang pertama bagaimana posisi pada saat istirahat di permukaan air. Kalau posisinya itu sejajar, maka itu adalah larva Anopheles atau jentik-jentik nyamuk itu loh ya. Itu maksudnya larva ya, jentik-jentik. Jadi kalau misalnya di bak mandi atau di bak kamar mandi gitu, kadang-kadang kalau lupa tidak menguras gitu ya, sudah misalnya 2 minggu gitu-gitu, karena kadang-kadang di permukaan itu kan dia ada gitu. Nanti kalau apa di ini gayungnya di ini kan, nah dia ke apa ke dalam lagi itu ya masih pakai bak mandi ya. Kalau sekarang kan lebih banyak pakai shower ya. Tapi kalau di desa-desa gitu, di rumah saya masih pakai bak mandi gitu ya. Nah, posisi istirahat itu sejajar dengan permukaan air itu maka kita bisa identifikasi itu Anopheles. Nah, kalau Culex dan Aedes itu posisi istirahatnya membentuk sudut gitu. Nah, tapi untuk membedakan Culex dan Aedes itu dilihat dari sifonnya, ya, sifonnya itu. Jadi yang sifon itu termasuk alat pernafasannya. Kalau Culex itu lebih panjang sifonnya ya. Kalian lihat ini nih, ini ini ya. Terus ada 3 kelompok rambut di sifonnya ini ya. Nah, sedangkan kalau pada Aedes itu ada sifon, tapi lebih pendek. Nah, sedangkan pada Anopheles tuh sebenarnya ada tapi kecil sehingga tidak terlihat sifonnya gitu. Makanya kenapa dia bisa membentuk sudut karena ini nanti sifonnya yang akan bergelantung gitu ya di permukaan air ya gitu. Terus identifikasi larva itu dilihat dari
di posteriornya gitu ya. Jadi kalau di anteriornya gini ya kita akan sulit membedakan ya dari identifikasinya. Makanya kemudian dilihat di posteriornya ini aja ya. Jadi kita lihat dulu ada nggak sifonnya gitu. Kalau ada panjang atau pendek. Terus kemudian di sini ada 3 kelompok ya eh, bulu gitu. Dan ini cuma satu ya. Terus com scale-nya 1 baris ini maksudnya ya ini com scale. Kalau ini kan 2 baris ya. Seperti itu. Terus kemudian ini larva anoflesianya ini kan. Kalau anofles kan tidak terlihat nih sifonnya, ya nggak terlihat. Kalau larva kulek, nah ini yang paling gampang. Oh ini sifonnya panjang ini. Kalau Aedes ini kan kecil ini, ada tapi tidak panjang. Ya begitu. Ini lebih mudah gitu ya. Terus kalau untuk pupanya itu sebenarnya hampir sama ya pupanya. Baik Anofles, Kulek, atau Aedes gitu ya. Jadi identifikasinya jarang ya kalau dari pupa ya. Jadi biasanya dari telur, larva, atau bentuk dewasa. Nah, sekarang untuk morfologi nyamuk dewasanya, Anofles itu dari bentuk kepalanya ya, bentuk kepala. Jadi kita lihat untuk membedakan antara jantan dan betina. Itu ya. Ini adalah yang ini itu Anopheles. Yang ini yang sebelah kiri itu adalah genus Culisini. Jadi bisa bisa Culex atau bisa Aedes gitu ya. Ya, kita bicarakan dulu yang Anopheles. Membedakan antara bentuk dewasa dewasa Anopheles yang betina dan dewasa Anopheles yang jantan ya. Dikatakan di sini kalau yang jantan ini tipenya adalah tipe plumose ya. Jadi kan lebih lebih lebat nih ya antenanya dibanding dengan antena tipe pada betina yaitu pilose. Nah, proboscisnya yang di tengah ini proboscis gitu ya. Yang di tengah itu sebagai alat tusuk untuk menggigit ya, menghisap darah ini. Ini proboscis ya. Nah, sebelahnya proboscis kanan kiri itu palpus. Ini juga gitu palpus ya. Jadi kalau pada yang jantan, eh, palpus dengan proboscis itu sama panjang, ya, sama panjang. Tapi pada palpus itu mengalami pelebaran, ya, pelebaran pada bagian ujungnya ini melebar gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau pada betina itu tidak ada pelebaran pada ujung palpus, tapi kan tingginya sama nih antara proboscis dan kedua palpus kiri kanan gitu. Ya. Nah, kalau pada yang kulis ini dibandingkan dengan anopheline itu kalau pada betina, jadi ukurannya kalau kalau antena sama ya, jadi jantannya pasti lebih lebat bulu daripada betina. Nah, tapi perbandingan antara proboscis dengan palpus itu tidak sama panjang ya. Jadi kalau perbandingan antara proboscis dan palpus itu tidak sama panjang, itu genus Culisini ya. Kalau genus Anopheles kan sama panjang nih palpusnya ya dengan proboscis. Kalau ini kan enggak, proboscisnya lebih panjang, palpusnya ini. Kalau pada yang betina ya. Kalau pada yang jantan, palpus dan proboscisnya sama, juga mengalami pelebaran, tapi pelebarannya ke dalam. Kalau ini pelebaran ujungnya kan keluar, palpusnya, ya. Kalau ini ke dalam, ya. Jadi untuk membedakan antara jantan kulis ini dan jantan anofelin itu dilihat palpusnya. Dia melebar ke dalam atau melebar keluar, gitu. Kalau melebar keluar seperti ini berarti itu genus anofelin jantan. Kalau melebar ke dalam ya seperti sendok ini apa ya? Ini milik dari
genus Kulisini gitu ya. Nah, untuk membedakan betinanya Kulisini, Kulisini dengan Anopheles itu dari rasio proboscis dan palpus. Kalau sama panjang itu genus Anopheles betina, kalau antara palpus dengan ini eh, apa ini proboscis itu tidak sama panjang itu milik dari genus Kulisini betina gitu ya. Selanjutnya ini. Nah, ini kalau membedakan Aedes yang jantan dan betina. Jadi dari kepala, pokoknya kalau yang jantan pasti ini ya, rambutnya banyak. Kalau ini kan tidak ya. Coba kita besarkan ya. Nah, ini. Gitu. Jadi kalau pada jantan, tadi palpusnya sama panjang dengan proboscis ya, tapi tidak ada pelebaran atau pelebarannya tidak keluar, nggak melebar keluar gitu ya. Kalau pada betinanya palpusnya lebih pendek kan tadi ya, palpusnya lebih pendek kalau genus kulisini. Jadi proboscisnya lebih panjang gitu ya. Terus kemudian ya itu ya. Jadi eh, tadi sudah disampaikannya di awal tadi. Nah, ini yang kuleks ya. Tadi juga sudah sama ya. Oke. Terus ini metamorfosis yang secara lengkap ya, membedakan antara telur, larva, pupa, dan dewasa ya. Jadi kalau yang anofles karena sifonnya pendek maka dia sejajar ya, paralel dengan permukaan air. Nah, ini kan karena rudimenter, jadi kecil atau apa itu sifonnya. Sedangkan kalau pada Aedes dia membentuk sudut ya, karena ini sifonnya bisa ini untuk tempat menggantung itu ya. Nah, cuma ukurannya pendek gitu ya. Kalau yang kuleks ya, ini juga membentuk sudut, kemudian sifonnya panjang gitu ya. Yang di sini dikatakan dengan beberapa pasang dari rambut tadi ya, ada 3 pasang. Kalau ini kan cuma sepasang ya. Nah, ini adalah perbedaan pupanya. Nah, tadi sudah disampaikan juga ini perbedaan dari bentuk dewasa. Jadi bisa dilihat dari bentuk kepala atau posisi ketika menggigit. Kalau posisinya itu datar, ya sejajar dengan permukaan, nah itu adalah genus Kulisini. Apakah Aedes atau Culex ya. Nah, kalau yang Anopheles dia membentuk sudut ya, begitu. Nah, ini juga dari sayapnya gitu dikatakan kalau sayap dari Anopheles itu seperti bercak ya, begitu. Nah, kalau yang Aedes itu secara umum hampir sama gitu ya. Nah, untuk membedakan antara Aedes dan Kulek ini di abdomennya yang bagian bawah ini lancip gitu dikatakan di sini pointed ya. Jadi eh, sersinya di bagian bawah abdomen itu lancip. Kalau yang di kuleks itu tumpul untuk yang betinanya. Gitu karena sama-sama antara rasio antara proboscis dengan pulpa ya itu kan sama ya antara Aedes dan Culex ya. Jadi proboscisnya lebih panjang daripada pulpanya. Begitu kan? Ya, cuman terus kemudian ininya dari bisa dari segmen yang terakhir ya, abdomen yang terakhir itu di sersinya dia lancip atau
kumpul gitu ya. Oke, terus lanjut ke ini juga insekta yang eh, menjadi vektor ya. Kalau Musca domestica tadi itu vektor mekanik ya. Jadi dia hanya pembawa tapi tidak masuk dalam tubuh Musca domestica untuk terjadi multiplikasi atau terjadi perubahan bentuk. Itu tidak, dia hanya membawa saja. Jadi mentransmisikan secara memindahkan saja gitu, memindahkan agen ini ya penyakit itu gitu. Nah, ini Phlebotomus itu adalah vektor dari penyakit Leishmania ya. Oke, atau sunfly gitu. Nah, selanjutnya, nah ini nyamuk sebagai vektor penyakit ya. Jadi nyamuk itu sebagai vektor ish, ya. Jadi kita sudah ketahui tadi ada beberapa penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk ya. Jadi misalnya cikungunya, cikungunya itu kan demam apa namanya? Bukan demam berdarah ya. Cikungunya beda dengan demam berdarah, tapi vektornya itu hampir sama ya. Jadi Aedes aegypti atau Aedes albopictus gitu. Eh, Kemudian demam berdarah atau dengue, DHF, dengue hemorrhagic fever ya. Jadi ini virusnya virus dengue, vektornya juga sama, tapi manifestasi klinisnya berbeda ya. Yang sering itu pada iklim tropis seperti di kota kita di Malang itu adalah ini adanya biasanya ada pelonjakan terkait dengan tingkat tingkat eh, prevalensi masyarakat yang terinfeksi ya oleh virus dengue ini biasanya pada musim hujan ya. Kalau pada musim kemarau seperti sekarang itu jarang, tapi nanti kalau sudah musim hujan biasanya eh, penderita dengue ini meningkat gitu, melonjak gitu ya, karena ada faktor tadi loh, air hujan itu ya, sehingga sebagai breeding place untuk atau tempat apa namanya itu eh, berkembang biak dari vektor Aedes ya. Kemudian juga Japanese encephalitis itu juga penyakit yang diperantarai oleh vektor, yaitu di sini Culex. Kemudian demam kuning itu juga, kemudian malaria. Kalau malaria Anopheles betina, kalau Anopheles jantannya dia tidak menghisap darah ya. Kemudian trypanosomiasis, penyakit trypanosomiasis itu penyebabnya adalah protozoa darah trypanosoma ya. Nah, ini faktornya lalat ya. Jadi mulai dari trypanosomiasis, leishmaniasis itu faktornya lalat bukan nyamuk ya. Tapi ini tidak ada di Indonesia, cuman kita harus tahu gitu ya. Trypanosomiasis ini faktornya Glossina atau lalat sese, sleeping sickness ya, penyakit tidur gitu. Leishmania juga ya. Tapi kalau leishmania itu banyak manifestasi klinisnya. Ada yang leishmania di kulit ya, atau visceral dan sebagainya. Sedangkan filariasis itu nyamuk ya vektornya. Nah, nyamuknya genusnya bisa genus Culisini, bisa genus Anopheles gitu. Lebih banyak apa namanya macam spesiesnya yang bisa menjadi vektor dari filariasis. Nah, manifestasi klinisnya nanti kan terjadi eh, apa kaki gajah ya atau elephantiasis ya. Nah, kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi kepadatan nyamuk itu bisa disebabkan oleh lingkungan fisik, bisa lingkungan biologi atau lingkungan sosial budaya ya. Nah, misalnya lingkungan fisik suhunya di negara kita itu kan iklimnya iklim tropis ya. Jadi suhunya berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Jadi suhu suhu tersebut itu optimum gitu untuk eh,
masa intrinsik dari nyamuk ya. Tapi kalau semakin suhunya semakin tinggi juga maka masa inkubasinya itu semakin pendek. Jadi misalnya pada negara yang sangat panas begitu, itu juga nggak ada juga gitu ya. Maksudnya beberapa spesies itu juga tidak tahan gitu dengan suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah gitu. Jadi misalnya pada negara-negara Eropa atau negara yang punya musim dingin ya atau musim salju begitu ya pasti nggak ada ini vektor nyamuk ini dia sudah mati aja nggak bisa survive gitu maka kan tidak ditemukan penyakit seperti demam berdarah, cikungunya, malaria itu nggak pernah ada di negara dengan iklim eh, ada winter, summer gitu ya, ada salju begitu nggak pernah ada tuh ya. Eh, penyakit yang disebabkan oleh vektor insekta ini. Terus kelembaman ya. Jadi makin rendah kelembamannya, maka umur nyamuknya makin pendek ya. Terus kemudian adanya hujan. Jadi hujan itu juga memudahkan perkembangan nyamuk ya dengan menambah jumlah perindukan ya atau breeding place tadi seperti pada ketika terjadi hujan maka biasanya terjadi peningkatan penderita DHF ya atau dengue fever gitu. Ketinggian gitu juga kalau ketinggiannya itu lebih dari 200 2.000 meter maka juga jarang gitu ya. Misalnya orang yang hidup di dekat Himalaya gitu ya, nggak ada nyamuknya ya. Terus angin itu juga begitu. Kalau angin semakin eh, kencang, maka dia akan menghambat aktivitas dan penyebaran dari vektor penyakit tersebut. Juga kadar garam, ya. Itu masuk dalam lingkungan fisik. Sedangkan lingkungan biologi adanya tumbuhan bakau. Jadi tumbuhan bakau itu merupakan tempat breeding place beberapa jenis nyamuk, gitu ya. Terus kemudian juga adanya ikan predator, maksudnya ikan yang memang dia memakan larva-larva itu ya, larva-larva dari nyamuk gitu. Maka itu juga menjadi salah satu eh, yang mengurangi kepadatan nyamuk atau ternak besar ini. Kalau ternak besar ini menjadi tempat peningkatan kepadatan karena kan kemudian dia menggigit darah dari ternak besar tersebut untuk perkembangbiakannya ya. Selain itu juga lingkungan sosial budaya. Jadi terkait juga dengan stratifikasi sosial. Jadi biasanya pada daerah-daerah yang padat penduduk, kemudian di mana higienitasnya juga kurang kurang bagus gitu ya, eh, maka juga akan menjadi tempat untuk meningkatkan kepadatan nyamuk gitu ya. Jadi misalnya tidak bersih ya, terus pola kebiasaan masyarakatnya juga terhadap higienis juga kurang misalnya begitu, maka ya bisa menjadi tempat di mana eh, kepadatan nyamuknya semakin tinggi. Ini juga kebiasaan masyarakatnya menyimpan air ya, kemudian kalau tidak pernah dikuras misalnya begitu, terus kalau hujan tempat-tempat yang menampung air hujannya tidak segera dibuang begitu sehingga menjadi tempat untuk perkembangbiakannya, juga mobilitas penduduk ya. Oke. Selanjutnya adalah kita teruskan ke ini famili Pulisidae ya atau Tribus Anopheles atau Anopheles ya. Karena ini berperan sebagai vektor penyakit malaria dan filariasis. Ya, tadi metamorfosisnya sempurna ya, jadi telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, ini aktivitasnya juga dipengaruhi oleh kelembaban udara dan suhu, jarak terbangnya sekian ya, jadi dia bisa terbang 3 kilo, 3 kilometer ya, dan biasanya menggigit pada malam hari gitu ya, kalau genus Anopheles. Nah, ini kita lihat dulu vektor penyakit malaria itu Anopheles betina ya. Jadi vektor dari Anopheles betina ini kurang lebih ada 60 spesies gitu yang berperan sebagai vektor. Biasanya umurnya tidak
lama ya, 1 sampai 2 minggu, tapi jarak terbangnya sekian dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kemudian metamorfosisnya sempurna sekitar 2 sampai 5 minggu tergantung spesies makanan dan juga suhu. Nah, tempat perindukan ada eh, yang spesies Anopheles yang suka tempat perindukannya di pantai, ada yang di pedalaman, ada yang di kaki gunung gitu ya. Jadi masing-masing tempat itu ada spesies masing-masing yang cocok gitu ya. Kalau di pantai ini Anopheles sundaicus dan juga Anopheles subpictus. Kalau yang di pedalaman seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua juga efektivitas vektor ya. Jadi terkait dengan kelembapan dan suhu udara, tadi juga kepadatan vektor dekat pemukiman, kemudian sifatnya yang suka menggigit darah manusia ya atau atropofilik ya. Dan biasanya di malam hari ya. Terus kemudian tergantung juga dari rantai penularannya. Jadi ada yang nyamuk rentan terhadap Plasmodium, memiliki habitat yang cocok untuk perkembangan larvanya dan ada karier ya. Jadi orang yang di dalam tubuhnya itu ada gametosit ya. Plasmodium yang nanti menjadi penyambung rantai penularan ya jika ada nyamuk yang kemudian membawa eh, bentuk tersebut. Kemudian pemberantasan malaria. Pemberantasan penyakit malaria itu yang pertama dengan cara mengobati penderita. Pengobatan penderita, jadi kalau sudah memang ada pasien yang terindikasi bahwa diinfeksi oleh Plasmodium dengan manifestasi klinisnya, maka kemudian harus diterapi ya secara efektif untuk supaya eh, bentuk sporosisogoni di dalam tubuh manusia itu mati gitu sehingga rantai penularannya bisa terputus ya. Kemudian yang kedua juga menghindari kontak vektor dengan manusia. Jadi jangan sampai misalnya tergigit oleh anofles gitu yang di dalam kelenjar air ludahnya itu, air liurnya itu sudah ada bentuk stadium infektif yaitu sporozoid gitu ya dengan cara apa pakai repelan, pakai kelambu begitu ya. Jadi kalau orang tua dulu ya itu kan tempat tidurnya didesain itu memang ada kelambunya ya. Jadi sudah berpikir bahwa menghindari gigitan nyamuk gitu ya. Kalau sekarang kan jarang ya apa itu desain desain tempat tidur dengan berkelambu itu kan jarang. Itu kan punya nenek-nenek zaman dulu ya. Gitu. Tapi sebenarnya lebih melindungi ya, melindungi dari gigitan vektor untuk penyakit tertentu ya. Jadi kalau bayi begitu itu kan ya kadang kalau dikasih kelambu gitu dia lebih aman ya nggak akan digigit nak anofles pada malam hari atau nggak akan digigit oleh Aedes pada siang hari gitu atau nyamuk rumah gitu yang tidak sebenarnya tidak membawa eh, apa itu membawa penyakit ya untuk ditularkan ke orang lain ya. Kemudian sanitasi dan penyuluhan tentang kesehatan ya. Sehingga targetnya adalah memutus rantai penularan. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui, untuk memahami penyakit malaria ya kita harus tahu siklus hidup Plasmodium ini sudah pernah kita bahas kan ya di mana tuh di golongan patogen protozoa ya. Jadi mungkin nggak terlalu saya ulang yang ini ya kan sudah pernah kan ya Dek ya yang protozoa patogen kan ya. Jadi saya skip aja ya. Nah, yang penting kalau di siklus Plasmodium ini karena ini terkait dengan vektor, maka yang kita bahas yang sporogony cycle ya. Jadi yang siklus eh, seksual yang ada di dalam tubuh nyamuk gitu yang harus kita cermati begitu ya. Jadi eh, ini
pada gambar yang pada gambar slide ini itu ada nomor 8 itu ya. Nomor 8 itu kan eh, nyamuk anoflesnya itu menggigit ya, menggigit ya, terus kemudian menghisap darah begitu, darah perifer dan kemudian ambil gametositnya itu gitu kan. Gametositnya terambil terus kemudian di dalam tubuh anoflesnya itu akan berubah menjadi mikro dan makro gametosit ya kan. Terus kemudian akan membentuk ookinet gitu. Dari ookinet terus akan berubah menjadi oosit, kemudian nanti oositnya itu menjadi banyak bermultiplikasi dan kemudian akan eh, membentuk ini sporozoid. Nah, sporozoid ini nanti akan ke kelenjar air ludahnya Anofles betina. Nanti akan siap diinjeksikan apabila Anofles betina ini menggigit manusia gitu ya, manusia yang lain gitu kan dia punya kemampuan jarak terbang 1,5 sampai 3 kilo gitu ya. Jadi ya itu menularkan penyakit itu ya, membawa membawa plasmodium. Kemudian juga faktor penyakit filariasis ya. Ini nyamuk anopheles ini macam-macamnya lebih banyak ya untuk vektor penyakit filariasis ini ada Culex, Aedes, Mansonia gitu ya, lebih banyak. Nah, penyebab filariasis limfatik pada manusia itu ada 3 ya, yaitu Brugia malayi, Timori, dan juga Bancrofti ya. Ini kemarin juga sudah dibahas. Nah, ini untuk nyamuknya. Jadi kalau tempat perindukan pada nyamuk genus Anopheles itu dia suka pantai, pedalaman, begitu kaki gunung. Tapi kalau yang non Anopheles, misalnya kayak Aedes itu dia suka apa genangan yang jernih gitu ya. Dia nggak suka yang kotor-kotor kayak misalnya air got gitu dia nggak suka di situ. Itu nyamuk rumahan itu ya. Tapi kalau Aedes aegypti itu dia suka yang jernih ya. Jadi misalnya di tempat penampungan air yang jernih gitu di bak mandi, di apa di tempat air yang untuk kalau di ini untuk tempat untuk di apa itu direbus untuk kita gunakan minum ya masih ada kan di desa seperti itu. Nah, terus jarak terbangnya tidak sejauh Anofles ya. Jadi hanya ini beberapa puluh meter ya. Nah, ini kalau di lab sama sekitar 2 mingguan. Ini ada siklus hidup dari Brugia malayi atau sama ya Timori atau juga Bancrofti sama ya. Jadi kita lihat yang di sisi sebelah kiri ya, di mana siklus hidup di tubuh nyamuknya ya. Jadi ketika eh, nyamuk ini menghisap darah, di mana ada periodisitasnya ya. Jadi kan kalau Buseria bancrofti sama Malayi itu dia bisa ditemukan di pembuluh darah perifer bisa malam atau siang hari. Tapi kalau Timori harus malam hari. Jadi dia beredar sekitar jam 10 malam sampai jam 2 dini hari itu kalau Timori. Tapi kalau Bancrofti sama Malayi itu bisa juga ditemukan pada siang hari. Nah, ketika nyamuknya ini menggigit misalnya pada siang hari, ya maka yang terambil bisa aja Malayi gitu ya. Nah, tadi bentuknya mikrofilaria, namun setelah masuk ke dalam tubuh nyamuk, maka mikrofilaria itu akan melepaskan apa itu sarungnya dia, ya. Terus kemudian dia akan penetrasi ke eh, di midgutnya ya, bagian gastrointestinalnya nyamuk dan nanti akan bermigrasi ke otot-otot di bagian torak. Nah, nanti akan berubah menjadi larva satu. Ya, larva satu, dua, tiga gitu ya. Nah, larva tiga ini nanti akan migrasi ke bagian kepala dan nanti ada di proboscis. Nah, siap nanti diinjeksikan ketika vektor tersebut menggigit manusia, ya, maka penularannya bisa dilanjutkan begitu.
Nah, ini manifestasi klinisnya ya, elephantiasis ya. Nah, kemudian pemberantasannya sama seperti pada malaria ya. Jadi pengobatan pada penderita filariasis, kemudian pengendalian vektor dan perlindungan sama ya, pemberantasannya. Nah, untuk vektor trypanosomiasis ini adalah lalat ya, jadi bukan nyamuk, lalat. Ini adalah lalat glosina atau lalat sese gitu. Nah, kalau di gambar itu ada siklus hidupnya ya. Jadi mulai dari apa namanya ini ya, larva. Jadi yang betina ya, lalat betina ini melahirkan larva ya. Jadi larva stadium 3 terus kemudian nanti larva ini kemudian akan berubah menjadi puparium dalam 4 sampai 5 minggu dan nanti mulai akan menjadi bentuk yang apa itu dewasa gitu. Nanti dewasanya seperti ini Closina ya. Jadi metamorfosis sempurna bentuk vivipar melahirkan larva, ada tipe mulut tusuk isapnya ya, ini menggigit pada pagi hari ya. Nah, ada juga triatoma rubofasciata. Ini penyebab penyakit Trypanosoma cruzi. Jadi kalau triatoma ini bukan lalat, jadi semacam apa ya, bugs ya, kayak ya kayak kutu gitu. Jadi dia itu nggak menggigit, tapi apa namanya dari kotorannya gitu, dari kotorannya ke kulit manusia, kemudian jadi gatal digaruk-garuk gitu, dan akhirnya terus kemudian bisa apa itu masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Kalau yang lalat kan dia menggigit ya, terus menginjeksikan bentuk aktifnya, ya bentuk infektifnya, bukan aktif tapi infektifnya. Ya, ini adalah siklus hidup dari Glucina ya, atau lalat sesanya. Ini kan dia menginjeksikan bentuk infektifnya yaitu metasiklik tripomastikut ya, gitu. Terus nanti di tubuh manusia akan berubah menjadi tripomastikut, metasiklik menjadi tripomastikut, kemudian tripomastikutnya akan eh, membelah diri gitu ya, membelah diri di berbagai cairan di tubuh, kemudian nanti tripomastikut akan beredar ke pembuluh darah tepi, kemudian eh, diambil ya ketika ada lalat Klosina yang menggigit dan kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dari lalat sese ini. Bentuk tripomastikutnya nanti kemudian akan berubah menjadi prosiklik tripomastikut ya. Terus prosiklik ini nanti akan meninggalkan ini gastrointestinal dan menjadi epimastikut. Epimastikutnya akan berkembang apa bukan berkembang, bertambah banyak di kelenjar air ludah, kemudian menjadi metasiklik tripomastikut yang merupakan bentuk stadium infektif gitu ya, untuk siap ditularkan ya manusia yang lain. Nah, ini sama juga Leishmania donovani ini juga faktornya lalat, tapi lalat pasir atau Plebotomus ya. Jadi kita lihat lebih concern ke faktornya ya. Jadi di lalat pasir atau Plebotomus ini juga lalat betina ya, sama kayak di Anopheles betina ya, untuk penularan penyakit malaria ya. Jadi lalat pasir ini siklus hidupnya dia bertelur, kemudian ada bentuk larva 1, larva 2, larva 3, 4, terus kemudian baru menjadi pupa dan menjadi bentuk dewasa. Itu siklus hidupnya ya, secara umum. Nah, kalau ketika dia sebagai vektor penyakit Leishmania, maka tentu saja pasti awalnya adalah ketika manusia
ini sudah terinfeksi oleh eh, leishmania ya dalam bentuk amastigot gitu. Nah, amastigot ini nanti akan ada di peredaran darah tepi gitu. Nah, kemudian lalat ini menggigit kan. Nah, kemudian amastigotnya terambil dan kemudian dia akan masuk ke midgutnya dari lalat pasir ya. Nanti amastigot ini berubah menjadi prosiklik promastigot ya. Ya. Terus kemudian nanti prosiklik promastigot ini akan membelah diri berubah menjadi metasiklik promastigot, kemudian akan eh, berpindah ke faringel ya. Terus kemudian nanti bentuk metasiklik promastigot ini adalah bentuk yang eh, infektif ya, yang akan ditularkan kepada manusia, begitu ya, atau mamalia ya, selain manusia, begitu. Ini manifestasi klinis leishmaniasis karena macam-macam ya spesiesnya. Kalau Leishmania tropica itu menyebabkan leishmania bentuk kutaneus ya, jadi seperti ini contohnya. Kemudian kalau Braziliensis itu di mukokutan ya seperti ini, dan juga Donovani itu visceral, jadi ada alat-alat dalam ya, organ dalam gitu. Nah, eh, ini adanya di Afrika ya, di Indonesia Leishmania dan Trypanosoma tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi ditemukannya hanya di Afrika saja, di benua Afrika. Ya, selanjutnya adalah faktor penyakit demam berdarah ya. Faktor penyakit demam berdarah itu tadi ada Aedes aegypti atau Aedes albopictus ya. Ini tempat perindukannya itu tempat yang berisi air bersih gitu ya. Nah, kesukaannya adalah antropofilik dan pada siang hari ya untuk menghisap darahnya. Kemudian tempat istirahatnya itu bisa di tanaman ya, terus benda-benda yang bergantung dalam rumah. Jadi kalau kita sering menggantung baju gitu ya, habis dipakai gitu nggak dijemur dulu langsung taruh situ ya di gantungan, tidak dibedakan antara baju yang kotor dan baju yang bersih misalnya, terus jadi satu gitu. Nah, itu juga bisa menjadi tempat istirahatnya si Aedes ya. Kemudian jarak terbangnya masih lebih jauh dari Anopheles dibanding Aedes ya. Nah, bagaimana pengendalian faktor penyakit ya? Jadi karena kita berkaitan dengan apa itu insekta ya, jadi perlu dilakukan upaya yang terpadu untuk mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ya. Jadi bisa dengan penyemprotan dinding rumah dengan insektisida. Ya, jadi misalnya ada nyamuk yang dia ada beristirahat di dinding atau biasanya di kasa-kasa itu ya. Kemudian juga kalau berkebun ya, itu juga menggunakan repelan karena kan tanaman itu juga menjadi tempat istirahatnya si nyamuk ya, seperti itu. Kemudian juga membuang, mengubur ya benda-benda yang menjadi tempat nah, breeding place-nya ya. Terus kemudian abatisasi ya, melakukan pembersihan semak, rumput, vegetasi ya untuk mengurangi tempat istirahat dari nyamuk. Ini juga menguras ya, membersihkan tempat air seminggu sekali, dan fogging ya, malation itu dilakukan minimal 2 kali dengan jarak 10 hari dari area yang terkena wabah gitu ya. Jadi kayak misalnya di RT berapa tuh, misalnya di kampung ya, di RT 2 gitu, ada yang kena gitu, DF ya, dengue fever gitu ya, dibawa ke rumah sakit, sudah menginap gitu, maka si nyamuk Aedes aegypti-nya atau albopictusnya kan masih beredar di situ ya, dengan jarak terbang sekitar 2 kilo gitu ya. Maka kemudian dilakukan fogging itu. Jadi foggingnya nggak cuma RT 2 tapi sejauh 2 kilo minimal gitu ya. Harus di fogging gitu supaya me- mematikan juga si
apa ini Aedes aegypti atau albopictus gitu ya. Kalau hanya satu RT itu aja ya, ya dia pergi ke yang lain ya percuma gitu. Yang nanti area yang lain bisa em, terkena juga gitu ya penyakit dengue fever gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini juga pemberantasan faktor penyakit parasit ya bisa secara fisik ya dengan mengubah kondisi lingkungan jadi supaya tidak mendukung kehidupan nyamuk gitu. Jadi dengan cara pendinginan gitu ya makanya kan kalau misalnya di negara yang suhunya dingin ya seperti di Kanada itu kan mesti minus ya di bawah nol gitu ya ya mesti nggak ada nyamuknya ya atau di pemanasan ya. Jadi optimalnya kan 20 sampai 30 derajat Celcius ya itu optimal buat perkembangbiakan nyamuk ya. Kalau panas sekali juga dia nggak tahan, dingin juga enggak ya. Kemudian ventilasi ya. Jadi kalau sirkulasi udaranya bagus, maka juga nyamuk itu akan enggan gitu ya atau berkembang biak di situ karena udaranya bagus. Terus cahaya matahari cukup. Nah, masalahnya kalau eh, lingkungan lingkungan penduduk dengan rumah yang berdempetan sehingga nggak ada celah untuk ventilasi. Nah, itu yang memang disukai oleh nyamuk ya. Kemudian secara mekanik ya dengan menggunakan alat ya. Jadi bisa pakai raket yang listrik itu, bisa pakai perangkat nyamuk itu seperti itu ya gambarnya. Dulu pernah angkatan berapa gitu ya? Waktu blok MP apa kalian juga pernah ikut waktu itu yang waktu kita ngadakan project ya. Eh, jadi waktu itu peserta blok MP dibagi berapa kelompok terus dikasih perangkap nyamuk gini terus kemudian diletakkan di beberapa area di basement terus kemudian di arozi di lantai 1, 2, 3, 4, 5 begitu terus di mana lagi gitu lupa saya terus kemudian nanti dikumpulkan seminggu kalau nggak salah ya. Nah, nanti dilihat gitu yang terperangkap itu apa aja. Nah, ternyata nggak cuma nyamuk gitu ya, ada macam-macam gitu yang terperangkap di situ. Nah, kemudian diidentifikasi. Jadi itu project ya. Jadi di blok MP waktu tahun berapa ya? Nah, seperti itu terus diidentifikasi nyamuknya. Nah, apakah ada nyamuk yang sebagai faktor penyakit dengue fever atau anopheles gitu. Nanti kemudian kalau ada ya berarti dilaporkan ya, jadi semacam kayak penelitian kecil-kecilan lah, kayak gitu. Kemudian juga dengan mengeliminasi tempat istirahatnya ya, jadi menghilangkan tempat penampungan ya, dikuras ya, dikubur, diapain gitu ya, dibuang pokoknya jangan sampai ada air yang tergenang. Terus secara kimiawi tentu saja menggunakan bahan-bahan kimia ya, bisa golongan fosfat organik atau klorin organik ya. Contohnya kalau yang klorin itu DDT gitu ya. Jadi membunuh nyamuk yang dewasa ya. Terus juga kalau yang fosfat organik contohnya malation ya. Dan bisa secara alami. Jadi kalau seleksi alam itu eh, karena apa? Ya seleksi alami dia dia mati karena tidak bisa survive dengan keadaan kondisi alam atau karena topografinya tadi ya ketinggian terus kemudian kelembapan ya kecepatan angin gitu terus predator juga atau juga dengan artificial control ya atau eh, apa namanya di apa eh, misalnya barier biologi jadi menanam tanaman yang menghalangi nyamuk ya. Jadi kayak serai, lavender gitu itu kan nyamuk nggak suka gitu ya. Jadi uh, bisa untuk mengurangi kepadatan nyamuk ya. Barrier mekanik dengan kasa jaring ya, kelambu. Terus juga barrier kimiawi dengan menggunakan repelan. Kalau obat nyamuk yang seperti itu udah ini obat nyamuk seperti ini kayaknya sudah kuno ya. Sekarang yang pakai listrik gitu kan, seperti itu ya. Ini adalah cara-cara pemberantasan vektor penyakit parasit ya, utamanya nyamuk. Begitu. Nah, ini yang terakhir.
di surat Al-Baqarah ayat 26 itu Allah sudah me- berfirman ya. Jadi dikatakan bahwa sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan eh, itu banyak pula yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik gitu ya. Jadi yang dijadikan contoh itu nyamuk atau yang lebih kecil dari itu misalnya bakteri gitu ya, mikroorganisme. Artinya kalau kita itu menjadi sombong ya karena misalnya merasa bahwa kita paling pintar, kita sudah sekolah sampai S4 misalnya gitu ya, sudah guru besar, sudah apalah. Nah, itu sudah kemudian menjadi sangat sombong, maka Allah itu eh, akan menantang orang yang sombong itu dengan coba sih kamu bisa nggak menciptakan nyamuk itu, atau coba sih kamu pelajari nyamuk itu atau organisme yang lebih kecil gitu. Nah, organisme yang lebih kecil yang kadang dengan kasat mata nggak bisa, itu Allah itu sudah menciptakan semua aksesorisnya yang dia bisa hidup, bisa menghindari dari segala sesuatu gitu. Artinya bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya gitu, jadi nggak berhak untuk sombong gitu ya. Nah, dengan perumpamaan ini maka seharusnya eh, kalau yang orang-orang yang beriman itu ya nggak sesat tuh artinya nggak menjadi sombong. Tapi bisa juga itu apa menyesatkan bagi orang-orang yang sek gitu ya. Itu